Sebelum melihat konstruksi grafik RRG, kita akan lihat dua input utamanya terlebih dahulu, yaitu JDK-RS Ratio dan JDK-RS Momentum. Sekali lagi, RS Ratio dan RS Momentum. Lokasinya ditunjukkan pada layar ini. Ya, perhatikan, yang di sini RS Momentum, yang di sini adalah RS Ratio. Perhatikan bahwa kedua indikator input dinormalisasi, yang berarti indikator ini dinyatakan dalam satuan ukuran yang sama dan berfluktuasi di atas atau di bawah level yang sama, yaitu 100. Perhatikan gambar di layar. Proses normalisasi ini berarti nilai RS Ratio untuk saham yang berbeda dapat dibandingkan selama benchmark yang digunakan itu sama. RS Ratio adalah indikator yang mengukur tren untuk kinerja relatif. Mirip dengan harga relatif, RS Ratio menggunakan analisis rasio untuk membandingkan satu saham dengan yang lain, biasanya benchmark. RS Ratio dirancang untuk menentukan tren dalam kinerja relatif dan mengukur kekuatan tren itu. Grafik di layar ini menunjukkan grafik harga di jendela utama yang di paling atas ini, ya, dan harga relatif di jendela tengah ini, dan indikator RRG di jendela bawah, ya, yang paling bawah ini, ya. Yang atas adalah grafik harga, yang tengah adalah harga relatif, yang bawah ini adalah RRG. Kita akan fokus pada RS Ratio yang warnanya merah terlebih dahulu. Ya, perhatikan yang ini, yang ditunjukkan dengan anak panah yang sebelah ini, yang warna merah. Ya. Sedangkan RS Momentum yang warnanya hijau ini akan dibahas di bagian selanjutnya. RS Ratio memberikan chartis alat yang jelas untuk menentukan tren dalam kinerja relatif. Indikator ini mencerminkan tren naik dalam kinerja relatif ketika di atas 100 dan tren turun dalam kinerja relatif ketika di bawah 100. Perhatikan gambar di layar. Semakin jauh indikator berada di atas 100, kekuatan tren naik dalam kinerja relatif ini semakin kuat. Semakin jauh indikator di bawah 100, maka semakin kuat tren turun dalam kinerja relatif. Perhatikan gambar di layar. Seperti semua indikator trend following seperti moving average, model trend following yang menggerakkan RS Ratio juga mencakup periode lagging. Perhatikan yang ada di layar Anda saat ini, di mana contoh lag-nya. Ini berarti akan ada pergerakan ke atas dalam harga relatif atau price relatifnya itu sebelum RS Ratio melintasi di atas 100. Perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna biru. Sebaliknya, akan ada pergerakan ke bawah pada harga relatif sebelum RS Ratio melintasi di bawah 100. Perhatikan gambar di layar lagi. Perhatikan bahwa grafik di layar bagaimana harga relatif mencapai puncak pada awal Agustus, ya. Perhatikan yang ditunjukkan di layar bagian atas ini, di jendela tengah. Tetapi RS Ratio tidak menembus di bawah 100 hingga pertengahan Oktober. Ya, perhatikan. Yang di sini ini adalah price relatif atau harga relatif. Yang di sini adalah RS Ratio-nya. Ya. Perhatikan perilakunya sesuai yang disebutkan tadi. Demikian pula harga relatif mencapai titik terendah pada pertengahan Juli, tetapi RS Ratio tidak menembus di atas 100 hingga pertengahan September. Perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna biru. Ini tipikal untuk indikator trend following yang dirancang untuk mengabaikan blips dan fokus pada tren. Grafik di layar ini menunjukkan consumer discretionary SPDR, ya, dengan contoh lain, ya, sebagai contoh yang lain. Mirip-mirip dengan yang tadi sudah diperlihatkan. Perhatikan gambar di
layar Anda saat ini, perhatikan grafiknya, perhatikan bagaimana price relatif memuncak sebelum rasio bergerak di bawah 100, bagaimana penurunannya, bagaimana RS rasionya ini ya, perilakunya. Anda bisa pause video ini di sini lalu perhatikan perilakunya, bandingkan dengan gambar yang sebelumnya. Ingat bahwa nilai untuk RS rasio dapat dibandingkan saat menggunakan benchmark yang sama. Mari kita asumsikan, kita contohkan saja ya. Asumsi kita membandingkan kinerja relatif untuk 4 SPDR sektor terhadap S dan P500 indeks besarnya sebagai benchmark. Dan nilai RS rasionya adalah sebagai berikut. XLK ini 102,04, XLI 101,41, XLF 100,2, dan XLV 103,66. Ini contoh saja untuk RS ratio untuk saham-saham yang terlihat ya. Pada kasus ini, pertama, keempatnya memiliki RS ratio di atas 100. Dan ini berarti keempatnya menunjukkan kekuatan relatif melawan atau terhadap S dan P500. Poin kedua yang perlu digarisbawahi, XLV menunjukkan relative strength yang paling tinggi karena RS rasionya paling tinggi di antara keempatnya. XLF adalah yang terlemah dari keempatnya karena RS rasionya paling rendah. Kira-kira seperti itu.